Teman-teman tahu nggak, ada perusahaan video game yang cuma membuat game saja, tetapi nggak punya konsol atau tidak membuat konsol, seperti Ubisoft, Capcom, Konami, atau Square Enix. Perusahaan seperti ini disebut third-party developer atau pengembang video game pihak ketiga. Tapi tahukah teman-teman kalau konsep ini dulu sebenarnya tidak ada? Di awal-awal kemunculan industri video game, perusahaan yang membuat konsol video game juga membuat gamenya sendiri. Dan game hanya bisa dimainkan di konsol buatan perusahaan yang sama, sistemnya tertutup. Dan keadaan ini bertahan sampai akhir 1970-an. Dan saat itu, raja industri video game adalah Atari. Belum ada Nintendo, belum ada Sony, bahkan belum ada Microsoft. Konsol andalan dari Atari adalah Atari 2600. Di dalam perusahaan Atari ada 4 programmer berbakat. Nama mereka adalah David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller, dan Bob Whitehead. Mereka menciptakan game-game bagi Atari dan menyumbang kesuksesan yang besar bagi Atari. Tetapi ada masalahnya. Nama mereka tidak pernah dicantumkan di dalam kredit, dan mereka tidak dapat royalti dan tidak dapat pengakuan khusus. Mereka bahkan pernah meminta apresiasi yang lebih layak dari perusahaan, tetapi perusahaan menolaknya. Dan disinilah sejarah berubah. Keempatnya keluar dari Atari lalu mendirikan perusahaan baru. Nama perusahaannya adalah Activision. Ini langkah revolusioner karena Activision tidak membuat konsol, mereka hanya membuat game. Dan game yang dibuat oleh Activision dimainkan di konsol milik Atari, yaitu Atari 2600. Artinya, untuk pertama kali dalam sejarah konsol rumahan, ada perusahaan independen yang membuat game untuk konsol milik perusahaan lain. Inilah awal lahirnya third-party developer. Tentu saja, Atari tidak tinggal diam. Mereka menggugat Activision. Mereka juga mengancam para retailer dan menentang keberadaan dari Activision. Tetapi di akhir konflik ini, kedua belah pihak, yaitu Atari dan Activision, berdamai. Dan Activision tetap diperbolehkan untuk membuat game untuk Atari dan dengan kesepakatan lisensi tertentu. Dan sejak saat itu, pengembang pihak ketiga resmi diakui dalam industri video game. Setelah itu, banyak perusahaan lain mengikuti jejak Activision. Dan bagi para gamer, ini berarti lebih banyak pilihan game. Menarik bukan? Bahwa perubahan besar dalam industri video game dimulai bukan dari teknologi baru, tetapi dari perjuangan para kreator untuk mendapatkan pengakuan. Menurut teman-teman, apakah langkah mereka berani atau nekat? Tuliskan pendapatmu dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat.